Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kabar kalian tetap diberikan kesehatan dan juga tetap selalu menjaga kebersihan ya. Jangan lupa tetap belajar dan tetap di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 eh, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2 IPA, dan pembelajaran 3 IPS. Nah, pasti kalian bingung kan, siapa sih kakak-kakak yang ada di uh, yang menjelaskan? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rika Erlinawati, mahasiswa PPL PGSD Unisula. Nah, asalnya dari Demak. Nah, kebetulan kakak di sini menggantikan Bu Umi untuk mengajar kelas 5. Nah, tapi sayang sekali ya karena pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tidak apa-apa, tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Kalian tahu nggak sih apa aja kelainan pada organ gerak itu apa aja? Sebutkan. Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kelainan pada organ gerak pasif atau tulang itu ada 6. Yang pertama ada fraktura atau biasa disebut patah tulang. Terus ada osteoporosis, fisura atau retak tulang, ada lordosis, skoliosis, fikosis. Nah, dari kata-kata ini kalian asing nggak sih? Pasti ada yang kata-katanya itu tidak asing. Contohnya kita sering mendengar istilah osteoporosis. Nah, ada yang tahu nggak osteoporosis itu apa? Nah, simak berikut ini ya. Yang tahu nggak fraktura itu apa? Fraktura atau patah tulang itu merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Biasanya itu jatuh dari kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan patah tulang. Selanjutnya ada osteoporosis. Nah, osteoporosis sendiri itu merupakan pengeroposan pada tulang yang diakibatkan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium secara normal. Nah, terus selanjutnya ada fisura. Fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang. Kalian tahu nggak sih perbedaannya eh, fisura dan juga fraktura antara patah tulang dan juga retak tulang. Nah, kalau fraktura itu tulangnya memang udah benar-benar patah. Sedangkan kalau fisura itu tulangnya mengalami keretakan. Selanjutnya ada lordosis. Nah, lordosis sendiri itu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Ayo, di sini siapa yang sering sikap duduknya salah? Nah, itu mengakibatkan kelainan pada tulang. Nah, itu lordosis itu biasanya mengakibatkan posisi kepala itu tertarik ke belakang. Terus ada skoliosis. Skoliosis. Ayo di sini siapa yang sering kalau menulis itu miring? Nah, itu hati-hati ya. Itu merupakan kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Skoliosis itu disebabkan karena kita menulisnya biasanya menulis ke arah samping sehingga mengakibatkan tulang belakang itu membentuk huruf S. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis sendiri itu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke tulang belakang itu membengkok. Nah, ayo di sini siapa yang sering menulisnya itu membungkuk atau membacanya membungkuk? Hati-hati ya, itu dapat mengakibatkan kifosis. Nah, selanjutnya kita ke materi IPS, yaitu pengaruh kondisi negara maritim terhadap ekonomi masyarakat. Nah, di sini
Ada yang tahu nggak pengaruh kondisi geografis di Indonesia itu apa saja? Terus contohnya apa? Nah, pengaruh dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, contohnya itu meningkatnya devisa pariwisata di Indonesia karena Indonesia sebagai jalur perdagangan nasional. Bahwa kita tahu kondisi geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Nah, ini ada gambar, yaitu gambar apa anak-anak? Nah, itu gambar para nelayan yang sedang pulang dari menangkap ikan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim membawa banyak keuntungan bagi negara Indonesia. Salah satunya dalam sektor yang sangat banyak ikannya melimpah, sehingga para nelayan dapat melakukan perekonomian di daerah pesisir, terutama di daerah pesisir ya. Terus selanjutnya adalah menambah devisa lewat pariwisata. Ayo, ada yang tahu tidak itu pulau apa? Ya, itu Pulau Dewata. Kalau kita tahu Indonesia memiliki banyak. Nah, itu salah satunya Pulau Dewata yang sering didatangi oleh turis atau warga asing untuk berlibur. Nah, itu dapat menambah sektor pariwisata. Nah, selain menjadi jalur perdagangan, Indonesia juga berpotensi menambah devisa negara melalui bidang pariwisata. Indonesia yang dapat mengandalkan tempat wisata yang indah. Nah, tahu sendiri kan negara Indonesia memiliki tempat-tempat wisata yang sangat indah. Nah, itu dapat menambah devisa negara, wisata baharinya. Selanjutnya gambar sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non hayati. Bahwa kita tahu Indonesia memiliki kekayaan alam lautnya, beraneka ragam ikan, terus maupun di non hayatinya itu beraneka ragam, ada wisata bahari, terus ada banyak, ada sumber daya alam laut, terus ada terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, itu sangat bernilai ekonomi tinggi ya, terutama terus wisata baharinya, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga sebagai media transportasi antara pulau. Sumber daya alam laut. Nah, sumber daya alam laut terdiri dari ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang sangat bernilai tinggi, terus wisata baharinya, sumber energi minyak dan gas peta dan kondisi geografis Indonesia. Kalian tahu nggak apa sih dampak akibat letak dan kondisi geografis Indonesia? Nah, salah satunya adalah komunikasi antar penduduk menjadi lebih mudah, dikarenakan antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan orang asing saling mendukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau, antar negara, terus terjadinya pembeli antar pulau satu dengan pulau lainnya, negara satu dengan negara lainnya itu saling berbaur karena sering terjadinya interaksi antara orang satu dengan orang lainnya, karena Indonesia sebagai negara maritim. Terus munculnya perkampungan etnis tertentu, contohnya munculnya perkampungan pecinan, terus perkampungan Arab, perkampungan India, pasti kalian pernah dengar kan? Nah, itu dampak akibat letak dan kondisi geografis di Indonesia. Adanya perubahan perilaku masyarakat, pastinya perilaku masyarakatnya berubah akibat pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, dari daerah maupun negara. Dengan itu dapat merubah perilaku masyarakat. Terus terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi ilmu teknologi satu dengan lainnya itu saling bertukar, jadi bisa berpindah dari negara satu dengan negara lainnya, antar pulau. Nah, sekian materi pada pagi hari. Jaga kesehatan ya, tetap di rumah, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.